Pantai Cimaja terletak di Desa Cimaja, Kecamatan Cisolok, Sukabumi. Yang udah siap nih, liburan nih, mau tiduran nih, tikernya udah Kamade, jalan-jalan bawa tiker. Ketahuan mau piknik ya? Ayo teman-teman, tahu nggak? Buah pepaya selain bagus untuk melancarkan pencernaan, buah pepaya juga berfungsi membantu mengeluarkan racun, membantu mengatur pendapatan asam amino dalam tubuh, sehingga menambah kekebalan tubuh. Aduh, Loh teman-teman, kenapa lari-lari seperti itu? Ada apa sih? Nah, lo Kamade mau dikeroyok. Stop. Sabar teman-teman. Kalau Kamade salah, Kamade minta maaf deh. Kan semua masih bisa dimusyawarahkan. orang tiang baru datang, kalian tiba-tiba menyerang tiang nih, ada apa? Siapa yang mau nyerang Kamade? Saya mau ngambil layangan. Oh, kalian mau menyerang tiang bukan? Kan? Gara-gara mana layangan orang suek? Ngena weu. Aduh, kalian berantem lagi. Apa lagi sih yang direbutin? Peace, man. Berantem lagi. Hes, tenang. Kalau cuma gara-gara layangan, nggak usah pada berantem. Oh, Anwar, Ilham sedang berebut layangan putus toh. Kirain kalian mau mukulin Kamade. Kalau dia ada hal-hal yang gede, tidak boleh berantem. Indonesia aja bisa damai. Kalian juga harus bisa ya. Buatin mainan yang spesial, layangan kupu-kupu gede. Nah, kalau begitu, ini biarkan saja ini jadi layangan yang sobek. Kita buat lagi. Kalian bantuin tiang buat cari bahan-bahannya ya. Asik, Kamade mau ngajakin buat layangan yang besar. Sebagai ganti dari layangan yang sudah putus tadi. Hore, Kamade baik deh. Makasih ya Kamade. Teman-teman membuat mainan, bermain bersama teman semua. Hey, oh iya iya. Iya sedih gitu kalau misalkan layangan sobek malah pada berantem. Gimana masa anak-anak muda pada berantem ya nggak? Kamade ngajak teman-teman untuk membuat layangan sendiri yang lebih bagus. Kira-kira gimana hasil karya mereka ya? Kamade cepetan dong jalannya. Teman-teman kan udah nggak sabar. Cari tempat yang nyaman ya Kamade untuk membuat layangannya. Bisa aja ya anak-anak ya. Yaudah yuk sana yuk. Yuk hati-hati. Ntar, deh tolong bantuin tarik. Nah, kayaknya di sini nih tempatnya nih cukup nyaman nih. Hoya! Satu lagi. Teman-teman tahu nggak? Layangan adalah lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubung dengan tali. Layang-layang selain berfungsi sebagai permainan, dapat juga sebagai media alternatif. Layang-layang dengan keempat rusuk sama panjang disebut belah ketupat. Di Indonesia, layang-layang pun memiliki museum loh. Letaknya di Pondok Labu, Jakarta. Ternyata polanya itu gampang sekali dia adik. Tuh, gampang kan dia adik? Jangan dicontek dong Kamade, tapi buat yang baru dan serupa. Biar keren dikit. Pertama, kita harus potong dulu bambu deh adik. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah potong bambu, kemudian timbang dengan benang untuk menyeimbangkan bambu dalam membuat rangka layangan. Sekarang kita tinggal potong-potong sesuai dengan ukuran pola yang akan kita buat. Bisa kan adik? Kita harus ambil tarik garis tengah di sini. Karena kalau tidak di tengah nanti layangannya akan olek. Kemudian sudah di tengah kita akan gunakan tali. Bikin rangka layangannya harus cermat juga teman-teman. Sisinya harus simetris. Kita dibagi jadi 2 grup nih. Layangan siapa ya yang lebih bagus?
Ayo. Terus, ayo siapa yang menang? Nah, sekarang sudah ini bungkus pakai kertas. Kamu warna kuning atau merah? Merah, kamu kuning. Ayo bungkus. Lalu kemudian tempelkan kertas minyak kerangka tersebut dengan lem. Hias layangan yang kamu buat tadi sesuai kreasi kamu sendiri ya. Ayo teman-teman, semangat ya. Bikin layangan yang paling bagus menurut imajinasi kalian. Setelah selesai kalian membuat layangan kecil, nanti Tio akan buatkan kalian layangan yang gede banget, yang spektakuler. Tapi sekarang kalian bikin layangan dulu yang kecil dulu. Nah, adik-adik, kalau membuat layangan itu kertasnya bisa bermacam-macam adik-adik. Bisa bekas kertas minyak atau kertas wajib nih adik-adik. Tapi bisa juga kalian pakai kertas koran. Pokoknya semua kertas bisa dijadiin buat layangan. Semuanya udah pada jadi. Layang-layangnya udah jadi. Jadi grup merah, beri tepuk tangannya dong untuk layangan apa namanya? Layangan pari, tepuk tangan dong. Oh, kreatif dong. Layangan pari. Dan untuk grup kuning, ini nama layangan apa? Layangan kokis, tepuk tangan dong. Namanya lucu. Ada layangan pari dan layangan koki. Ini ada layangan merah, layangan pari. Yang kuning ada layangan koki. Semuanya adalah bentuk layangan. Berarti bentuk ikan, betul? Layang-layang ditemukan di Cina sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Permainan ini terkenal waktu dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir tahun 1756. Dia menggunakan layangan yang terhubung dengan kunci untuk menunjukkan bahwa petir membawa muatan listrik. Nah, ada di rumah. Mau tahu deh, mau lihat kayak gimana layangan yang akan dibuat dia. Apa bisa mengalahkan kehebatan layangan yang adik-adik buat? Jangan kemana-mana, nonton adik. Karena setelah ini, kamu adik akan buat layangan yang gede. Layangan kupu-kupu. Wah, keren. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Bersama teman-teman membuat mainan, bermain bersama teman semua. Hey, oh ya ya. Nah, adik-adik, sekarang dia akan buatkan layangan yang besar. Kamu ada ngomong sama siapa tuh? Ada kalian di situ. Hanya kalau ajak ngomong itu melek dong Kamada. Oke Dade, sekarang Tiang akan membuat mainan yang gede juga. Nggak mau kalah sama kalian. Kali ini Tiang akan membuat kupu-kupu layangan. Hore, Kamada ngajakin kita buat layangan kupu-kupu. Nanti caranya kita akan membuat kerangkanya dari bambu ini. Bambu ini akan kita potong-potong, kemudian kita haluskan dan bambunya akan dibentuk berpola kupu-kupu. Nah, lihat nih yang udah siapin nih pola-polanya. Pola-polanya ini bermacam-macam deh adik. Ini terbuat dari kertas HVS ataupun kertas yang lainnya. Dibolongi seperti ini. Bentuk polanya ada yang angka, ada yang bentuk seperti ini. Ada juga yang berbentuk huruf. Nah, ini huruf apa tau nggak? Iya, nanti kalian akan membentuk nama misalkan. Nama kalian adalah Cece. C-E-C-E. Cece ya. Caranya, layangan yang seperti ini akan kita tempelkan di atasnya. Asik. Kamada ngajakin teman-teman belajar nyablon nama.
Kemudian Ayo, kalian sapukan kita kuasnya ya. tipis sedikit. Nah, tapi sebelum ditotolin ke tengah ini, biar rata warnanya, kita akan totolin dulu ke bagian sampingnya. Setelah dipastikan bagus, maka ini siap ke bagian tengahnya. Kita warnai sampai benar-benar merata. Yuk pegang sayang, boleh pegang. Ini biasa disebut penyablonan manual. Ayo, ini dibersihkan dulu layangannya. Kang Made mau buat dulu layangan besar. Yuk kasih semuanya nih. Nah, Dede di rumah, nih cara membuat layangan yang gede. Sambil nunggu adik-adiknya lagi nyablon, adiknya akan membuat layangan kupu-kupu yang gede. Pertama, kita akan memotong dulu bagian kerangka layang-layangnya. Kalau motong ini, Ade harus hati-hati ya. Nih, Ade lihat. Harus ditipiskan. Dan juga ingat, bagian yang tajam-tajamnya ini harus juga. Teman-teman, kalian tahu nggak kalau Provinsi Kepulauan Riau mengadakan festival layang-layang bertaraf internasional? Karena mengingat potensi alamnya yang terbuka dan hembusan angin yang cukup kuat. Yang besar ini kita akan gunakan sebagai rangka utama. Kemudian bagian yang kecilnya ini tapi agak panjang, ini untuk bagian kerangka atas ya adik. Nah, untuk yang pendeknya ini kita gunakan untuk kerangka bagian tengah. Ini. Keempat kerangka ini akan kita sambungkan. Kemudian kita akan gunakan tali ini untuk mengikatnya. Nah, Dede di rumah, ayo sekarang kita ikat yuk. Ingat ya adik-adik ya, kanan kirinya harus pas. Teman-teman harus hati-hati ya dalam bermain layangan seperti ini. Karena bisa berbahaya bagi orang lain. Pastikan bahwa Misalnya dengan benang gelasan yang tajam dapat mengenai kulit orang lain hingga terluka. Oke, lihat ya adik. Ini yang kerangkanya deh adik. Kerangka layangan kupu-kupu. Wah, gede banget. Tiang akan gunakan kertas ini untuk membungkusnya. Biar lebih bagus, yang akan gunakan 3 warna sekaligus. Yang pertama, ada warna kuning. Terus warna merah. Dan juga warna orange. Wah, adik-adik. Kebayang dong gimana kerennya layangan tiang. Mau tahu? Ayo terus lihatin karena tiang akan membungkusnya sekarang. Nah, bagian bawahnya ini kita pastikan lemnya harus banyak. Nih, kasih lem dulu. Lihat nih adik, kerennya layangan tiang. Keren. Oh, pasti. Kamade punya aku bagus. Punya aku juga. Oh iya, lihat coba lihat hasil karya kalian, coba lihat sini. Juga. Wah, hasil sablonannya keren-keren ini adik. Wah, hebat. Semua layangan sudah disablon. Nah, layangan sebanyak ini nanti kita akan sambung. Jadi satu senar. Sebaiknya bermain layangan jangan di sembarang tempat. Mainkan layangan di lapangan atau tempat terbuka yang lain. Ada beberapa jenis layangan, ada layangan hias atau koang dan layangan aduan atau laga. Layangan biasanya dimainkan pada saat musim pancaroba karena banyak angin yang berhembus. Layang-layang memang hanya sekedar mainan, tapi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, layang-layang ini akan menjadi pembangkit energi. Saat angin bertiup kencang dan layang-layang dikaitkan ke generator, maka kita bisa menikmati Layangan panjangnya listriknya. sudah disatukan. Layangan besarnya sudah jadi. Sekarang ayo kita terbangkan yuk. Sabil mana ya? Di situ. Kamu kenapa di sini Sabil? Wah, si Sabil kenapa tuh? Oh, rupanya kakinya kena kutu air. Perlu diobatin nih. Wah, ternyata selain sama gendutnya dengan Doraemon, ternyata Kamade punya banyak akal. Manfaat akar kelapa bisa menyembuhkan kutu air yang diderita si Sabil tuh.
Caranya, akar kelapa direbus dan air rebusannya diminum. Semoga lekas sembuh ya Sabil. Hore! Nah, adik-adik, sekarang kita akan menerbangkan layangan kupu-kupu ini, oke? Oke, kalau begitu sekarang kalian siap menerbangkannya? Ayo, sekarang kita terbangkan layang-layangnya. Hoya! Siap! Oh ya! Layang-layang dikenal dengan sebutan kite. Nama kite sendiri dalam bahasa Inggris diambil dari nama burung pemangsa yang anggun dan lemah gemulai kepak sayapnya saat terbang. Di Asia, layang-layang kerap kali berkaitan dengan upacara keagamaan atau kepentingan agama. Banyak layang-layang dari Republik Rakyat Cina dibuat berwujud naga dari cerita rakyat. Bentuk tradisional lainnya seperti burung, kupu-kupu, bahkan kelabang. Sementara di sejumlah daerah di Indonesia, fungsi layang-layang berbeda. Di Pulau Jawa, layangan ada yang digunakan untuk mengusir serangga atau burung liar di ladang dan di sawah. Oh ya! Lebih uniknya lagi, nelayan di Lampung menggunakan layangan tradisional untuk memancing.